depresi gara-gara tugas. Ya, itu mungkin masih disembunyikan. Atau masalah keuangan mungkin kan biasanya. Mungkin pinjam dulu 100 ya. Oke, oh ya betul juga. Oke. Ya bisa jadi sih. Oke, berarti ini lebih banyak yang pacaran. Ada nggak sih kasus yang kayak sudah tingkat harus diwaspadai banget dari kasus pacaran ini? Kayak misalnya mau bunuh diri sudah atau gimana? Ada nggak sih kasus yang pernah ditanganin atau punya teman mungkin? Oke, kalau masalah yang kayak gitu mungkin ada beberapa ya. Kayak sebenarnya dari SMA itu saya sudah ada beberapa kasus seperti itu, di mana teman saya itu pacarannya yang kurang sehat dan terkena pergaulan bebas sehingga dia itu mohon maaf dia itu ada ya terjadi insiden lah gitu atau kehamilan yang tidak diinginkan atau di luar nikah. Hal tersebut tuh dia itu tidak ingin membicarakannya kepada keluarganya dan itu dia pendam sendiri dan akhirnya dia melakukan hal-hal yang berbahaya. Contohnya dia itu pengen suicide atau bunuh diri, kemudian dia sering melakukan self harm itu dengan kadang-kadang itu kayak menggoreskan tangannya dengan kaca atau silet dan hal tersebutlah yang biasanya yang mudah untuk di teman-teman ketahui dari orang yang memiliki gangguan mental, stres atau depresi. Oke, itu bahaya banget sih ya. Ya, apalagi kan sampai melukai diri sendiri. Jadi otomatis itu termasuk perbuatan yang sudah di luar Nurul. Ya, betul. Normalnya manusia nggak akan melakukan seperti itu kalau orang yang normal. Oke. Nih kita bahas simpelnya aja dulu nih. Apa sih itu kesehatan mental? Ya. Kesehatan mental yang paling umum lah. Ya. Kesehatan itu mungkin bisa kalau saya sendiri itu membaginya ada dua, yaitu kesehatan secara fisik yang bisa kita lihat dengan mata telanjang atau tanpa, pokoknya yang bisa kita lihat secara langsung. Contoh misalnya dia ini lagi patah tangan, itu kan kelihatan kalau dia itu sedang tidak bisa bergerak. Dia demam, dia batuk, itu kan masih ada sesuatu yang bisa kita lihat, kita rasakan, kita dengar. Sedangkan kalau kesehatan mental itu sendiri adalah di mana tingkat kesehatan dari jiwa seseorang itu, gangguan yang ada dalam dirinya, kemudian bagaimana emosional, perasaan, dan bagaimana dia berperilaku itu kan tergantung dari dalam diri tadi. Nah, kesehatan mental itu tidak bisa dilihat dan tidak dirasa. Ya, tapi dirinya sendiri yang dirinya sendiri yang bisa merasakan. Oleh karena itu, penyelamat seseorang yang mengalami gangguan mental itu adalah dirinya sendiri. Oke. Nih, aku pernah dengar nih ya, katanya kan generasi sekarang tuh kayak lebih banyak penyakit mentalnya lah. Mental illness tuh banyak banget. Tapi karena bukan gara-gara mereka stres depresi, tapi karena mereka tahu penyakitnya. Jadi menurut kakak tuh benar gak sih? Karena mereka masih misalnya tahu nih, oh ada penyakit bipolar, terus merasa aku nih kok kayak bipolar. Betul. Merasa diri membuat penyakit untuk diri sendiri itu. Itu apakah termasuk gangguan mental juga tuh atau gimana tuh? Oke. Berbicara tentang kayak remaja ya teman-teman, bahwa menurut beberapa survei, yaitu ada di Indonesia National Adolescent Mental Health Survey di tahun 2002 itu sebanyak 15,5 juta itu remaja di Indonesia itu mengalami masalah mental. Sedangkan 2,45-nya itu sudah ke tahap gangguan mental. Dan cuma 2,1% yang sudah mendapatkan perawatan dari pihak-pihak yang berkaitan, ya seperti psikolog dan psikiater. Nah, hal tersebutlah yang sangat minim terjadi di masa lalu. Mungkin kalau menurut saya pribadi adalah kenapa di masa lalu atau di masa sebelum kita itu penyakit mental itu kurang terdengar. Itu salah satunya adalah kurangnya pengetahuan atau kepedulian masyarakat itu tentang kesehatan mental itu sendiri. Sedangkan sekarang kan banyak nih content creator, dokter-dokter yang mengangkat isu-isu tentang kesehatan mental. Kemudian kalau masalah yang tadi itu termasuk dalam self diagnosis, di mana seseorang itu kayak mendiagnosis diri sendiri itu mengalami gangguan mental berdasarkan ciri-ciri yang bisa dilihat itu kadang tuh dari Google, teman-teman. Nah, biasanya itu di Google kayak perubahan emosi, kemudian dia ngerasa sering mudah marah. Nah, mungkin self diagnosis itu emang salah, tapi itu merupakan suatu radar yang bisa kita gunakan untuk sisi baiknya. Itu radar yang bisa kita gunakan, misalnya kita ngerasa bahwa ada sesuatu yang berbeda nih dari diri kita, sehingga kita itu, mendiagnosis, kemudian kita tuh pergi ke psikiater dan psikolog untuk memastikan diagnosis kita tadi, bukan hanya mendiagnosis diri sendiri tanpa pergi ke orang-orang yang berkaitan tadi, orang-orang profesional tadi, sehingga hal-hal tersebutlah yang bisa memicu dia stres, sedangkan dia tuh belum tahu apakah itu benar dia itu mengalami gangguan mental atau cuma sugesti, karena sugesti itu kan sangat berpengaruh kepada orang-orang.
kadang kita juga masih kurang bisa membedakan sih yang benar sugesti yang mana, yang fakta itu yang mana. Ya oleh karena itu kita tuh harus banget nih kalau ngerasa ada yang berbeda, ada yang butuh ditolongin sama orang tersebut, pergilah ke orang-orang profesional seperti psikolog dan psikiater. Dan alhamdulillah sekarang itu untuk pergi ke sana itu sudah bisa ditanggung oleh BPJS. Oke, kan kalau misalnya kita tiba-tiba nih ngerasa ada yang beda dari diri kita bisa ke psikolog, ke psikiater. Nah, tapi masih banyak orang tua atau generasi sebelumnya tuh yang menganggap bahwa kita tuh kalau ke psikolog atau ke psikiater tuh kayak hal yang tabu gitu, kayak dianggap nggak waras, udah kayak, dianggap gila dalam iya, tanda dan kutip. kayak kurang imannya, Ya, kurang betul. dekat sama Tuhan lah. Itu gimana sih tanggapannya atau gimana nih caranya biar generasi yang sebelumnya tuh bisa kayak apa ya, bisa Memahami juga permasalahan generasi sekarang gitu kan. Oke, Tapi mungkin benar gak sih itu? itu benar banget. Soalnya itu banyak yang terjadi di masyarakat sekarang. Itulah yang membuat anak-anak itu kadang tuh sulit untuk bercerita atau curhat ke orang tuanya sendiri Ya. karena dia itu dicap sebagai orang seperti tadi. Nah sebenarnya tugas dari kami Duta Pendidikan Jiwa itu adalah meminimalisir dari stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat tadi, seperti orang yang mengalami gangguan mental itu adalah orang yang diganggu makhluk halus, atau itu tuh orang yang buat-buat, atau orang yang sengaja mencari perhatian, atau dia tuh kurang ibadah atau kurang iman tadi. Sedangkan orang kalau masalah ibadah itu adalah pribadi orang masing-masing. Ya. Walaupun dia sudah sering beribadah, itu tidak menutup kemungkinan bahwa dia itu terkena gangguan mental. Karena seseorang itu kalau beribadah itu bisa kapan saja, bukan ketika sholat saja. Karena pasti sering dengar bahwa orang yang kena gangguan mental, sedang capek mental, sedang stres tuh disuruh sholat. Ya betul. Nah, padahal sholat itu merupakan sebuah kewajiban gitu loh. Doa itu bisa kapan aja, bukan hanya ketika kita sedang gangguan mental tadi. Tapi mungkin emang boleh kita melakukan doa kapan saja, tapi ketika kita sholat itu kita dibareng lagi dengan pergi ke psikolog atau psikiater tadi. Tuhan juga tidak akan hanya menyuruh hamba itu untuk diam menunggu takdirnya, tetapi Tuhan itu meminta hamba itu untuk berserah diri kepadanya, tetapi juga sambil berusaha. Oke, mantep Keren nih. sekali nih. Masih ada label YIN-nya juga. Keren banget nih. Syariah. Benar. Noni paham nggak? Paham dong. Waduh. Masih nangkep kok. Oke. Aku pelajari 7 agama. Keren. Banget nih. Oke, kita lanjut nih. Kalau kebanyakan sih anak muda sekarang itu apa sih penyakit mental yang sering dia alami? Nah, Apakah kayak misalnya bipolar atau apakah? OCD yang paling parah kan biasanya OCD. Biasanya apa sih yang paling banyak? Oke, kalau dari remaja itu sendiri biasanya itu berbeda-beda teman-teman. Saya tidak bisa memastikan apa yang paling dominan dan apa yang paling sedikit, tetapi pada umumnya yang sering terjadi di remaja itu adalah di mana dia tuh mengalami gangguan emosional yang tidak stabil. Dia tuh kadang marah atau emosi itu dia bisa dikendalikan sehingga dia tuh bisa menyakiti orang di sekitarnya baik dengan perkataan maupun dengan perbuatannya. Kemudian dia bisa itu orang-orang yang melakukan bullying itu sebenarnya orang-orang yang butuh ditolong. Karena apa? Orang-orang yang melakukan bullying itu sebenarnya adalah orang-orang yang merasa dia itu tidak dapat sesuatu dari orang yang dibully itu sehingga dia tuh iri gitu. Nah, jadi dia membuli orang tersebut, dan orang-orang yang pembuli itu bukan dijauhi tapi harus dirangkul dan diajaklah untuk berteman. Oh, berarti permasalahan dalam bulian tuh dari orang yang melakukan pembulian. Iya. Yang punya kesehatan mental yang kurang Dan- daripada yang dibully. Iya benar. Oke. Bisa kita lihat biasanya itu kan kayak ada nih orang-orang yang beranjak dari keluarga yang broken home melihat keluarga yang harmonis, sekarang tuh Ya. dia tuh bakalan ngejek gitu loh. Nah. Nah, lu enak nih, keluarga lo tuh harmonis, keluarga bapak ibu lo lengkap. Nah, kalau gue kayak gini. Nah, Iya. itu. Ternyata semua tuh berawal dari gangguan mental juga ya. Oke nih. Menurut Kak Surya gimana nih? Ada yang mau tanya lagi nggak? Nih, aku biasanya mungkin pertanyaan yang basic aja ya. Paling basic biasanya kan aku menemukan masalah-masalah kesehatan mental ini pada teman-temanku biasanya pada saat malam hari. Kenapa saat malam hari tuh cewek-cewek ini apa tuh true basic ya? Basic story ya? Apa tuh secara langsung cewek-cewek tuh setiap malam kenapa dia tuh mudah menangis atau
stres berlebih, apakah itu termasuk gangguan mental dia kah atau memang kebiasaan ceweknya seperti itu? Apakah Noni pernah merasakan juga setiap tengah malam, jam-jam overthinking, nangis sendiri? Ada nangis tisu. Ayo gimana nih? Klarifikasi dong. Pernyataan dari Kak Surya. Gak tau sih ya, cuma kalau menurut aku tuh kayak malam tuh kan sepi, kayak sunyi, tenang, kayak apalagi kalau misalnya ada yang tinggal, ada yang ngekos, terus ada yang misalnya tinggal sendiri di kamar, kayak bisa kamar. Itu kan rasanya kayak kalau ada masalah tuh kan kayak aku sendiri nih, kayak ya udah dia keluarin aja, bahkan dia bisa melakukan hal nekat. Soalnya sih yang aku baca-baca ya, kayak di buku-buku kayak cerita-cerita, dia tuh kayak punya masalah tapi selalu yang nangisnya tuh setiap tengah malam, karena itu masa-masa yang orang nggak ada yang tahu. Itu dibaca atau pengalaman pribadi? Oke, mungkin aku menanggapi ya Kak. Masalah itu tadi adalah yang pertama adalah ketika siang atau pagi itu dia tuh ada saat dimana dia tuh sibuk dengan aktivitas sehari-hari, sibuk kuliah dan sibuk lain. Nah, ketika malam tuh kan dia ada me time sendiri, ada jadwal kosong atau waktu kosong, sehingga dia tuh ada nih mungkin pikiran-pikiran negatif, overthinking yang masuk. Kalau masalah berangkat dari masalah depresi, orang-orang depresi itu adalah orang-orang hebat teman-teman. Kenapa? Karena nah aku tanya dulu sama Kak Surya atau sama Noni bahwa gimana nih menurut kalian karakteristik atau ciri-ciri orang yang kena depresi secara yang kalian tahu dan kalian lihat gitu. Kayak orang pada umumnya aja sih. Kalau Kak Surya biasa aja gitu. Kalau kita lihat secara kalau siang hari kita melihatnya kayak orang normal gitu. Tapi kita nggak tahu kan kalau malam jadi ngapain. Kalau dari sudut pandangku sih, kalau orang depresi biasanya entah itu siang atau malam, kalau ketemu dengan orang yang depresi biasanya mukanya murung. Nah kan kita bisa ngeklaim tuh bahwa oh kayaknya dia punya masalah nih di rumah atau di mana. Mungkin itu sih aku mandang orang depresi dalam artian pribadi. Ada dua pendapat nih yang berbeda kan? Kubu pro dan kontra. Nah kalau dari aku kedua-duanya itu benar. Karena orang depresi itu menunjukkan perilaku atau yang berbeda, tapi yang paling umum atau paling sering terjadi dan realita itu adalah seperti yang dituturkan oleh Noni tadi, bahwa orang depresi itu cenderung menutupi kesedihannya. Dia ketika ketemu sama teman-temannya, dia itu kan menunjukkan perilaku yang happy, yang cheerful, yang kayak ceria, nggak punya masalah. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat dia itu terlihat baik-baik aja gitu loh. Kayak judul tadi, dia tuh baik-baik aja tapi sebenarnya nggak baik-baik aja. Ketika dia di kamar, sebenarnya musuh terbesar dari orang depresi itu adalah ditinggal sendiri. Karena seperti disebutkan sama Noni tadi, bahwa ketika dia sendiri itu akan muncul pikiran-pikiran negatif yang bahkan dia itu bisa melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya ketika melakukan self harm, kemudian dia bisa melakukan bunuh diri, baik dengan hal-hal yang kayak gitu. Mungkin aku bakal sebutin, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa banyak hal-hal berbahaya yang bisa dilakukan oleh orang yang sedang terkena depresi. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa self harm itu bukan cuma ketika dia tuh menggoreskan kaca silet di tangan, tapi ada hal-hal lain. Contohnya cewek-cewek itu kadang-kadang kalau misalnya dia sedang stres, dia sedang depresi, dia tuh kadang-kadang kayak gini, nyabutin rambut-rambutnya sampai pita. Nah, itu merupakan self harm juga. Nah, aduh, dia langsung ngecek rambutnya nih. Nah, jadi kayak perilaku untuk menyakiti diri itu beda-beda nih. Ada yang kadang dia tuh pakai karet nih, dicetek ke tangannya, itu masih mending sih untuk melampiaskan rasa daripada dia melakukan hal-hal yang menggunakan benda tajam tadi, kayak gitu. Mencari rasa sakit ya berarti ya? Iya, kadang-kadang karena orang-orang itu biasanya yang sedang depresi itu cenderung menyalahkan dirinya atas keadaan yang telah terjadi. Kayak sebenarnya pada kenyataannya masalah tersebut bukan dia nih penyebabnya, tapi dia merasa bahwa aku nih penyebabnya, sehingga dia tuh kayak menghukum dirinya sendiri. Dan ketika dia merasakan sakit tersebut, dia itu merasa lebih tenang. Kayak gitu. Aku juga pernah denger ini lewat di TikTok tuh ya. Jadi ini anak psikolog kan? Itu tuh katanya, psikologi. Dosennya tuh udah bilang katanya kalau self harm itu bukan cuma kayak goresin kaca segala macam, tapi kayak mendengarkan musik juga bisa. Karena mendengarkan musik yang keras. Karena yang aku dapat dari video itu, orang yang tahu kalau dia lakukan itu menyakitkan, itu termasuk self harm. Iya. Karena tujuan tadi kan mencari ketenangan dengan merasakan atau menghukum diri sendiri tadi. Kayak gitu.
Oke, jadi nggak cuma bersihin tangan ataupun apa, tapi self harm itu banyak ciri-cirinya. Ya, intinya itu sesuatu yang menyakiti dirinya sendiri untuk merasakan kepuasan pada dirinya. Iya, benar. Oke, terus misal dari lingkungan tuh bisa nggak sih, misalnya dia dari keluarga cemara nih, kayak keluarga harmonis, terus dia masuk ke lingkungan kayak lingkungannya salah, itu bisa nggak sih menyebabkan dia kena penyakit mental? Oke, menurut kalian bisa nggak? Bisa sih kayaknya. Ya kan, kalau lingkungan itu sangat berpengaruh nih. Kita misalnya berada di, kita nih, contohnya aja, kita berjalan di dekat orang-orang di jual minyak wangi dengan promosi itu kayak disebut-sebutkan. Kita lewat aja udah kena, gitu lah. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh kepada perilaku atau kesehatan mental kita. Apalagi lingkungan kan bersinggungan langsung dengan perasaan manusia. Nah, lingkungan yang toksik atau tidak baik itu sangatlah berpengaruh kepada lingkungan kita. Dimana misalnya kita nih punya teman-teman yang suka ngomongin orang, gibahin orang, kemudian ngebully orang, hal itu kan termasuk merusak juga. Itu kayak dia tuh membangkitkan mental emosi dalam diri kita itu, sehingga kayak lebih terbakar lagi nih untuk ikut-ikutan emosi kayak gitu. Contohnya lagi kayak misalnya dia nih awalnya orang-orang yang selalu positive thinking, berpikir semua itu dari sisi positifnya. Ketika dia berteman dengan orang-orang atau circle negatif, dia itu bakalan berpikir tuh dari hal-hal yang negatifnya aja kayak gitu. Jadi emang bisa merubah perilaku atau karakter seseorang ya kayak gitu. Makanya ada orang berkata bahwa jangan merubah seseorang, ingin merubah seseorang itu jadi baik kalau kita tuh belum punya benteng yang baik dalam diri kita. Kemungkinan itu cuma ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah orang-orang itu berubah jadi baik ya, atau kita yang malah ikutan buruk seperti mereka. Kalau dari pengalaman, punya pengalaman nggak sih dari lingkungan yang toksik mungkin terus bisa meng-cut off mereka gitu, ada nggak? Kalau masalah lingkungan yang toksik mungkin lebih ke orang-orang yang kayak menghambat pekerjaan kita, teman-teman. Kayak nggak suka sama apa yang sudah kita capai. Kadang-kadang kan artis aja, mungkin dari yang Islam aja sih. Kan tadi labelnya IAIN, bangga dengan IAIN. Nabi Muhammad SAW itu kan seorang yang idola, seorang yang sangat agung kayak gitu, tapi masih ada nih hatersnya, masih ada orang-orang yang membencinya. Nah itu kan merupakan sesuatu yang toksik. Tapi berbicara tentang bagaimana kalau aku sendiri untuk memilah atau menyeleksi teman-teman tadi, kita boleh untuk meng-cut off orang-orang yang menurut kita itu nggak baik atau bisa berdampak buruk kepada hidup kita. Karena hidup kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan mereka-mereka ini. Dengan teman-teman bisa meng-cut off mereka, teman-teman tuh bisa lebih mandiri dalam hidup. Jadi teman-teman tuh nggak lagi bergantung sama mereka. Tanpa mereka pun teman-teman bisa maju, teman-teman bisa berprestasi, dan teman-teman bisa menggapai cita-cita teman-teman sendiri. Oke, tapi aku punya pengalaman nih ya. Nih, aku mau nanya pendapat kalian ya. Apa tuh? Nggak, ini lingkungan juga. Jadi aku kayak punya teman gitu. Kalau dilihat secara kayak telanjang mata itu mereka orang-orang yang kayak religius, orang yang baik, kayak positive vibes, ini kayak circle gitu. Nah, aku tuh sempat masuk di situ dan aku ngerasa kayak, oh baik kok, baik. Cuman kayak aku ngerasa di diri aku, sebagian diriku tuh kayak merasa kayak harus menjauhi mereka. Kayak mungkin ada timpangan ekonomi, kayak mereka lebih hedon dan aku orangnya tuh mengejar cuan. Jadi aku berusaha meng-cut off, tapi di depan banyak orang tuh mereka tuh orangnya positive vibe itu religius. Itu sebenarnya aku tuh salah nggak sih buat meng-cut off mereka? Padahal mereka tuh baik-baik orangnya. Nah mungkin kayak aku dulu jawab yang orang awam ya. Dulu jawaban yang profesional ya. Yang profesional ya. Kalau dari aku sih kan itu circle ya. Nah kalau dari aku biasanya kita tuh nggak apa-apa aja sih nge-cut off hubungan. Dalam artian kita boleh nggak berteman lagi, tapi kita boleh masih sapa-sapaan. Dalam kayak nggak putus hubungan, kita nggak kontek-kontekan lagi. Nah kalau dari aku biasanya tuh nggak apa-apa aja, soalnya kan dalam berteman atau bersahabat dalam satu circle biasanya harus ada namanya berkesinambungan atau satu frekuensi lah kalau anak muda sekarang yang bilang kan. Nah kalau kita merasa nggak satu frekuensi kan percuma nih kita paksakan, kita nggak suka, kita bingung apa yang mereka bahas dan mereka juga bingung apa yang kita tangkap. Jadi lebih baik kita ya udahlah berteman biasa aja, tapi nggak perlu sampai ya mereka ikut hedon kita
ngomongin mereka ih hedon banget sih, padahal kan kita satu circle juga nih. Nah, kalau menurut aku gitu sih. Kalau jawabannya kayak orang profesional banget nih. Iya, Kayaknya. Waduh, ada pengalaman nggak nih? Pengalaman kehidupan. Oke. Kalau dari kalian jadi semuanya. Oh, kemudian Yang lebih dalam apa tuh? Pandangan psikologinya gimana tuh? Udah. yang dilakukan oleh Nuri itu benar. Karena apa? Itu kan diri kita nih yang ngerasain kita tuh cocok atau enggak di lingkungan itu. Karena misalpun itu positive vibes, tapi kita ngerasa itu sesuatu yang enggak cocok dengan kita, itu bakal menjadi tekanan nih dalam diri, dalam batin kita. Kayak contohnya lingkungan yang sefrekuensi atau kita ngerasa cocok itu, teman-teman tuh kayak ibaratnya datang ke pom bensin. Tangki itu ada diisi full. Ya. Nah, jadi ketika kamu ketemu sama orang-orang yang berfrekuensi sama atau yang baik tadi, kamu tuh kayak energinya kecas, kamu tuh bisa melakukan banyak hal, aktiviti yang baik-baik bersama teman mereka. Sedangkan kalau kamu ngerasa lingkungan itu emang nggak seret, nggak nyaman buat kamu, pasti kamu tuh kayak bakal balik ke rumah nih, kayak capek banget, kayak habis ngapain kayak gitu, kayak emang kuras banget energinya kayak gitu. Jadi hal-hal yang kamu lakukan itu sudah benar, yang disebutkan tadi memang benar. Kita nggak boleh langsung kayak putus silaturahmi kayak gitu, harus tetap kayak kalau ketemu sapa-sapaan. Cuma kalau kamu lebih membatasi bagaimana kamu berkomunikasi dengan mereka. Jangan nggak perlu nih kayak curhat-curhatan masa pribadi lagi, nggak usah pakai TikTok lagi. Kalau emang kamu ngerasa itu tuh mereka tuh nggak cocok untuk dengerin apa yang kamu utarakan gitu. Oke, jadi itu dari Kak Reza nih, banyak banget yang disampaikan. Betul sekali. Masih banyak lagi yang ingin disampaikan juga. Ya betul. Untuk selanjutnya nih, mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi mungkin. Apakah Tapi- masalah pribadi Kak Reza kita bahas juga Jangan nih? Jangan sama ini. Tapi kita ada satu buah iklan dan jeda pariwara. Ini dia. Check it out. Kami di TikTok obrolan menarik dan juga Inovatif. nah tadi sudah janji kita masih banyak Pembahasan ya mengenai yang tentang- lebih mendalam lagi. Iya betul. Apalagi kan membahas tentang pribadinya. Ntar aja belum deh. Spill nih. Sebagai bintang tamu ya, superstarnya belum dibahas. Kayaknya niat banget nih mau nge-spill. Oke, nah selain jadi duta nih, kira-kira kakak ada jadi duta apa lagi nih? Selain duta berwisata jiwa. Kalau duta lagi ya, gak mau sombong. Oke, kalau Oke. sombong Yang ini Tanya ngomong nih. ngomong Iya, tanya. sombong orangnya. Aduh, Ini astagfirullah. motivasi. Betul betul Oke, betul. di tahun 2022 ini aku ada ikut duta. Pertama tuh ada duta inspirasi, itu dari Kemenpora. Ya. Itu ngelatih Kalteng. Kemudian ada duta bahasa Kalteng 2022 juga. Kemudian ada terbaik satu kemarin di duta kosmetik oleh Balai Besar POM di Kota Palangkaraya. Sama ini yang satu ini ketemu lagi kami. Terus ada duta kampus itu terbaik 4. Kemudian apa ya, aku lupa nih. Ini Oh, duta saking banyaknya ya? kesehatan jiwa. Kayaknya udah deh, udah deh. Oke. Berarti termasuk duta IAIN dong? Iya, duta kampus Itu tahun berapa? 2022. Berarti tahun kemarin. Iya, jadi kayak sekitar kayaknya 5 deh untuk tahun 2022 megang gelar duta tuh. Oke. Oke. Terus selain jadi duta pernah ikut apa aja? Kalau itu Organisasi lah. organisasi Iya, dia bingung guys, ya saking Yang masih banyaknya. aktif. cuma 15, tapi sekarang 10. 15, guys. Cuma. Ya, itu kan kayaknya ini aku nggak tahu juga ya kenapa aku terjerumus untuk ke organisasi tersebut. Iya, dihasut cutting deh waktu itu. Mungkin salah satunya, tapi kalau aku ngerasa bahwa dengan menyibukkan diri itu, aku tuh kayak lebih banyak nih tempat untuk bukan membuang waktu sih, cuma wasting time with positive vibes kayak gitu. Iya, benar-benar. Jadi kan kalau kita semakin sibuk, kita yang negatif things kayak gitu nggak bakal masuk. Iya, ke betul kita, sekali. kayak gitu. Oke, pernah nggak sih kayak misalnya lagi banyak kegiatan, terus pas pulang tuh kayak ngerasa kayak hampa gitu, kayak tiba-tiba kayak feeling lonely. Pernah nggak sih? Tiba-tiba sepi Terus aja. gimana tuh cara menanggapinya? Right. Itu kalau dalam sisi psikologi itu kalau nggak salah tuh namanya exhausted. Dia tuh kecapean jiwanya. Oke. Nah, itu tuh kita tuh perlu nge-recharge mental kita. Jadi kita perlu me time. Nah, me time itu bisa dengan apa aja yang teman-teman suka. Contohnya kayak dengerin musik. Terus kalau teman-teman misalnya punya hobi kayak melukis, aku juga punya hobi melukis. Jadi melukis itu kan atau seni. Khusus seni itu kayak kita tuh mengekspresikan apa yang di dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan tuh dalam sebuah karya.
Contohnya kayak melukis itu kadang teman-teman mungkin melihat bahwa lukis itu nggak perlu indah, tapi banyak nih seniman-seniman yang kayak dia tuh harus lukisannya itu abstrak, kemudian ada kayak vibes-nya creepy, Islam gitu. Nah, itu merupakan suatu kegambaran dari apa yang dirasakan oleh pelukis sendiri. Atau teman-teman bisa memasak, kemudian teman-teman bisa, aku juga seneng buat dance. Itu tuh kayak dance tradisional sama modern kayak gitu. Dengan kayak gitu, walaupun kita tuh nggak harus tampil, cuma kayak di depan kaca kita joget-joget, kita tiktokan gitu, itu merupakan suatu yang bisa kita nge-recharge energi kita, asalkan kita tuh enjoy nih untuk menikmati waktu tersebut kayak gitu. Oke. Pernah dengar nggak sih kayak apa ya? Sosial baterainya habis. Nah, itu social battery. Ya itu gimana sih biar kayak nanggepin dari bisa balik lagi? Nah, itu tadi balik lagi ke tadi bahwa kita terus punya me time tadi. Kita nih yang paling tahu tentang diri kita, karena ya diri kita itu adalah bagian Kalau kita. tahu gimana nih? Nah, kalau nggak tahu harus dipertanyakan nih, kok bisa sih nggak tahu sama diri sendiri kayak Berarti gitu. melakukan hal-hal yang tidak sukain ya? Ya, kan banyak nih orang-orang kayak sok tahu dengan hidup kita, Oh, ya. sedangkan kita sendiri kan nggak tahu. Iya, gitu. benar. Kok kamu bisa tahu kayak gitu? Kayaknya paranormal ya. Ya kayak pernah gitu, terus juga kayak kadang bingung kok ini aku kok gini kayak gitu kan. Terus kalau misalnya sosial baterai habis tuh gara-gara apa sih sebenarnya? Nah, itu tadi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang toksik, atau nggak perlu toksik deh, ke sesuatu tempat yang kita tuh kayak pressure, kita tertekan. Misalnya kita tuh kayak habis sidang proposal nih, kan itu kan kayak kita tuh pressure banget nih sama dosen. Balik-balik itu kayak iya sih happy, tapi kan revisi kan ada revisi, revisi lagi gitu kan, itu kayak lemes banget, capek kayak gitu. Atau enggak nih, kalau misalnya dia tuh habis ketemu sama orang-orang kayak nyerap energinya. Pernah nggak sih kayak ada orang-orang kayak nyerap energi kita? Itu tuh biasanya tuh orang-orang yang punya vibes negatif begitu loh. Oh, jadi, berarti yang bisa nyerap energi kita tuh vibes-nya negatif ya? Ya. Nah, makanya kita Itu vibes negatif tuh kayak gimana sih? Dalam artian apa nih? Toksik atau gimana? Oh, ya benar, kayak orang toksik. Jadi kita nih kadang-kadang ngeliat orang loh, dia tuh berkumpul, dia tuh menggibahin orang atau dia membuli orang tuh, kayak kita ngeliat bahwa dia tuh kayak dark banget nih vibes-nya gitu. Ya. Jadi kita yang lewat itu kayak ngerasa kayak pernah nggak sih kayak ngerasa ngelinding kayak, atau ngerasa kayak tertekan nih dengan mereka, atau kita tahu bahwa dia itu seorang yang suka membuli atau melakukan kekerasan, kita ngedekat aja kayak ngerasa kayak segan, kayak gitu. Jadi kan kita kayak lemas, kayak deg-degan. Nah, itu merupakan tanda di mana bahwa energi itu keserap sama mereka. Dan salah satu caranya adalah kita tuh harus tetap berpikir positif. Ketika kita lewat dengan dekat mereka, kita negatif dan dia negatif, otomatis kan saling bercampur. Jadinya kita tuh kayak capek kayak gitu. Oke, berarti ya harus tetap positif lah. Ada positive things kayak gitu. Oke, tim positif vibes ya. Positive vibes dong. Ini aku mau nanya nih, kan biasanya dalam seorang tuh ada yang dinamakan introvert, ambivert, dan extrovert. Nah, kan biasanya orang-orang salah paham nih tentang introvert dan extrovert. Ya. Nah, biasanya kan orang yang malas bergaul dengan orang, ya katanya. Terus tuh malas menghabiskan waktu dengan sosialnya, itu disebut dengan introvert. Nah, apakah hal tersebut mempengaruhi tentang kesehatan mental juga? Atau biasanya kan, atau kayak gimana nih? Extrovert tuh lebih mudah terkena kesehatan mental, atau introvert yang lebih mudah terkena kesehatan mental? Oke. Kalau makanya itu kayaknya semuanya sama aja, karena kan introvert dan extrovert itu adalah bagian dari diri orang itu sendiri. Dan semua orang itu bisa bergaul. Tapi bedanya di mana extrovert itu dia tuh lebih aktif secara umum untuk mencari teman, sedangkan introvert itu lebih ke privasi. Dia nggak bakalan untuk terang-terangan untuk meminta berteman secara umum, tapi dia kadang-kadang misalnya nih satu udah kepisah, nah dia tuh bakalan kayak boleh nggak nih kita teman, tapi dia tuh lebih ke deep talk kayak gitu. Kalau extrovert tuh jarang untuk melakukan deep talk, karena ya tadi dia tuh kayak lebih mudah melakukan menghibur ekspresi gitu ya. Jadi badut. Ya, jadi badut, tapi jadi badut tuh perlu juga didengarin kayak gitu. Jadi baik extrovert ataupun introvert itu sama-sama bisa terkena gangguan mental tadi. Kalau misalnya ya terkena tentang kayak lingkungan tadi yang toksik, kemudian banyak hal yang bisa disebutkan tadi, kayak hormon juga termasuk dalam gangguan, bisa menyebabkan gangguan tadi. Karena kan kita tahu bahwa orang masa pubertas tuh kayak ini nggak stabil banget nih harusnya emosinya. Ya, Jadi
kesenggol dikit bacok kayak gitu. Udah lagi kacau ya. Kesenggol dikit bacok tuh modelnya. Nah, kayak yang kayak gitu juga. Nah, cocok sama perempuan. Nah, kalau lagi PMS tuh, Iya, Kak Surya mungkin tahu nih kayak gimana nih. Noni dong yang harusnya lebih tahu, yang Mungkin pengalaman merasakan. sama ayangnya kayak gitu loh. Nggak punya dia, Pak. Punya promosi dong. Waduh. Oke, teman-teman boleh kalau minat. Boleh. Kontak Di bawah. Ya. Nah, jadi gimana? Sebenarnya kalau extrovert dan introvert itu beda cara dia berkomunikasi aja. Introvert itu bukan orang yang antisosial, bukan orang yang kayak mungkin orang melihat itu bahwa dia itu depresi, sedangkan bukan. Orang introvert itu memang caranya seperti itu. Dan kalau misalnya di dalam kepemimpinan itu biasanya cara untuk kita berkomunikasi dengan introvert dan extrovert itu beda. Kalau extrovert itu nih kita sedang rapat nih, itu kita bisa menegur si extrovert itu secara langsung terang-terangan. Sedangkan kalau introvert tuh bisa lebih kayak privacy gitu. Dan orang-orang extrovert tuh biasanya mengemukakan pendapat itu bisa secara langsung nih, gampang gitu. Iya. Kalau introvert itu dia melakukan secara privacy, secara kita nih pemimpinnya bisa datangin dia, kamu ada ide apa. Nah, terkadang kelebihan dari introvert itu dia itu adalah orang yang pemikir yang secara detail. Dia itu punya imajinasi yang kayak keren banget, yang luar biasa. Karena orang introvert itu kan biasanya tuh orang-orang yang memang nih jauh dari kata-kata keramaian, sehingga dia itu punya banyak waktu untuk me time dengan diri sendiri, dan itu mungkin salah satu kelebihannya di mana dia tuh bisa mengenali diri sendiri kayak gitu. Oke. Tapi bisa jadi kan orang ekstrovert itu juga berubah jadi introvert. Sebenarnya kalau itu mungkin lebih ke perubahan emosinya aja, karena kadang-kadang orang menganggap antara orang-orang yang depresi dengan malas itu kayak sama-sama gitu loh. Nah, kadang extrovert juga kayak gitu, sedangkan kalau misalnya perubahan kepribadian itu berlangsung secara lama, bukan tiba-tiba. Kalau tiba-tiba itu kayak memang perubahan emosinya aja, atau lagi ada stres atau mental breakdown dan lain-lain kayak gitu. Oke, ini cross pengalamanku ya. Dulu banyak orang yang bilang tuh aku tuh ekstrovert, kayak ekstrovert abis gitu lah. Pokoknya tuh kayak emang auranya tuh katanya tuh bawa happy. Cuman kayak semakin lama tuh kayak capek juga ya kayak gini. Kayak aku tuh ngerasa apa ya? Kayak aku kayak gini cuman ya gitu-gitu doang sih, kayak kadang ada yang menghargai, kadang enggak. Akhirnya aku tuh lama-lama jadi kayak lumayan menjauhi keramaian dan kayak mulai milih-milih teman. Nah, dulu kan berteman sama siapa aja, kayak multi circle lah. Kan semua circle aku masukin. Terus makin lama tuh kayak kayak lama tuh ya aku sekarang nggak ada circle sama sekali. Itu termasuk perubahan apa tuh? Itu perubahan apakah? Waduh, enggak sih. Itu kalau pendapat aku sendiri ya, itu tuh kayak perubahan lebih ke pubertas aja sih, kayak kedewasaan. Dimana kamu pikirannya tuh buka. Iya, kayak kalau misalnya kayak anak-anak nih, anak-anak tuh kebiasaan tuh kayak mau main sama siapa aja, yang penting rame gitu. Ya, betul. Nah, sedangkan kalau misalnya orang dewasa itu dia tuh lebih berpikir ke orientasi ke masa depan. Iya. Misalnya kamu tuh orangnya dulu tuh sering nih nongkrong sana sini, main sana sini, tapi sekarang kamu lebih kayak fokus ke karir, ke sekolah, kerja, cuan kayak gitu. Nah, jadi itu tuh lebih ke pendewasaan kamu aja sih, proses pendewasaannya. Mungkin kalau extrovert sebenarnya kamu tuh bisa ikut nih, ada tes-tes kayak MBTI, itu tuh tes kepribadian di mana dengan psikolog, dengan psikiater gitu, teman-teman bisa ke sana. Atau emang ada sih kayak online untuk MBTI tadi, tapi itu emang kurang kayak kurang, lebih baik langsung aja ke psikolog atau psikiater, bisa tahu nih berapa persen kita nih introvertnya, karena dalam diri
Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kayak gitu, kita tuh bawa dia ke psikiater atau psikolog supaya kita tahu apa trigger nih. Kadang-kadang orang seperti itu ada triggernya. Contohnya dia pernah ada trauma tentang keramaian. Jadi dengan adanya psikolog atau psikiater itu bisa ada terapi obat atau terapi emosional dari psikolog atau psikiater. Jadi dia tuh lebih kayak bisa lebih baik, dia bisa mengontrol trauma dia tersebut sehingga dia tuh kayak bisa nih menjadi orang kayak pada umumnya kayak gitu. Oke. Paham. Atau jangan kakak sendiri yang malah. Oh, kalau aku aman-aman aja sih. Aman. Soalnya kan aku suka keramaian nih. Suka lihat-lihat cewek-cewek. Oh gitu. Wajar dong. Wajar dong, kan gue cowok, Tapi katanya introvert. Ya kan. Introvert juga butuh cewek kan. Selamat. Makasih Dia diselamatkan. di sini. Oke, tadi itu sudah banyak sekali kita bahas. Ya betul sekali. Mungkin selanjutnya kita akan berikan kesimpulan dan amanah-amanah mungkin. Iya, buat teman-teman yang ngerasa dirinya kayak aku udah gangguan jiwa nih. Nah, jadi sesi selanjutnya akan kita bahas dan kita akan ada satu buah lagu buat teman-teman dan ini dia lagunya Check It Out. Halo, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Oke, sama. Sudah bisa nih. Bisa kita rekrut ya. Nah, udah sesuai janji. Tadi ini sesi terakhir kita dengan Kak Reza. Sedih banget. Udah ada nih kode-kode. Oke, boleh nih kita undang lagi. Tapi bahasa yang lain ya. Betul. Karena tadi Kak Reza banyak nih duta-dutanya. Masih banyak nih cabang-cabangnya nih kita bahas nanti. Cabang. Karena ini sudah sesi terakhir, kita mau denger nih kesimpulan ataupun ada kali ya kayak ajakan buat teman-teman mau ngapain. Dan sampai jumpa. Bye bye. Dadah.